Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 406. Begitu Ye Chen pergi, bukit tempat dia berada sebelumnya dihancurkan oleh telapak tangan Master Changming. Melihat bukit dihancurkan, jantung Ye Chen berdetak kencang, orang yang melarikan diri begitu cepat. Tetap, di belakangnya, suara perkasa mengguncang langit. Tuan Changming mengangkat tangannya dan cahaya jari menembus kehampaan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Merasakan hawa dingin di punggungnya, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan Tian Kue dan meletakkannya di depannya. Jari itu mengenai epi Tian Kue, meskipun sangat kuat, gagal menembus Tian Kue yang keras. Tetapi meskipun demikian, Ye Chen sangat terkejut hingga darahnya melonjak, dan dia menyemburkan seteguk darah. Orang ini tidak begitu kuat. Terhuyung-huyung di atas pedang terbang, Ye Chen memantapkan sosoknya, menoleh dan lari tanpa berpikir. Dibandingkan dengan Pilgos pada hari itu, Master Changming tidak berbeda. Naik turun, bahkan jika dia sudah maju, sulit untuk bersaing, hanya karena kultivasi mereka terlalu berbeda. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa melarikan diri. Tuan Changming mendengus dingin, mengendarai pelangi sihir ungu, kecepatannya secepat kilat, dan momentum bergulir menyapu 9 hari. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri kali ini. Di belakangnya, Yuan Chang, anggota keluarga Yuan, dan orang-orang kuat yang diundang oleh mereka juga bergegas, dan seluruh kekosongan hancur berkeping-keping, berdetak. Pada adegan ini, orang-orang di puncak Gunung Ungu yang menyaksikannya mendesah dan mengerang. Hanya untuk menangkap realem yang sejati, pertempuran ini terlalu besar, ada lebih dari 30 orang realem neter yang kosong, dan ada seorang penatua dari istana haus darah di antara orang-orang ini. Ledakan, gemuruh, antara langit dan bumi, ada raungan satu demi satu, dan Ye Chen, yang berantakan, hampir tertangkap beberapa kali. Meskipun ada beberapa Kongming realem yang mengejar dan membunuhnya di belakangnya, untungnya dia memiliki metode rahasia untuk melarikan diri. Teknik Taiksu Sengsing di sisinya, dan dia berlari lebih dulu, jadi dia tidak terhalang di bukit itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya memberinya dorongan untuk bunuh diri. Ada fluktuasi aura yang kuat ke segala arah. Setelah Yuan Shengtai mengetahui bahwa itu adalah Ye Chen, dia langsung mengirim dengan munculnya sejumlah besar ahli Kongming Realem ditambah Master Changming dan lainnya. Jumlah Realem Kongming telah melebihi 30. Selain itu, keluarga Yuan yang kuat memblokir semua susunan teleportasi di kota kuno untuk mencegah Ye Chen melarikan diri dengan bantuan susunan teleportasi. Karena pengejaran dan pelarian keluarga Yuan dan Ye Chen, seluruh Beizhen Chang Yuan meledak. Apa, ada begitu banyak alam kosong dan gelap hanya untuk mengejar satu alam matahari sejati? Apa, tertangkap, apa, lari lagi, di kota-kota kuno yang ramai, di restoran tempat para biksu berkumpul, berita masuk satu persatu, menyebabkan gelombang-gelombang. Terlalu menyenangkan, terlalu menyenangkan. Ye Chen menyesalinya di dalam hatinya. Dia menyesal menculik sesama Yuan Hao, dan menyesal meminta uang tebusan dari keluarga Yuan, sehingga dia masuk ke dalam kesulitan seperti ini. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak perlu. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dirinya sendiri 2 kali setelah merampok rumah Yuan. Dia harus menemukan susunan teleportasi dan pergi. Nak, kamu panas. Suara santai Taiksu Gulong terdengar di benaknya, dan dia sedikit sombong. Entah kenapa, melihat Ye Chen kempis, dia merasa sedikit segar. Meskipun dia benar-benar ingin memarahinya kembali, Ye Chen sedang tidak mood untuk berbicara dengannya sekarang. Di depannya, pelangi ilahi berwarna ungu melesat ke arah langit, dan targetnya adalah sisinya. Jelas bahwa subhelm dari keluarga Yuan datang untuk membantu. Kemana harus pergi? Pria tua berpakaian ungu dari keluarga Yuan mengorbankan pedang pembunuhnya dari jarak jauh. Tingkat pertama alam Netherworld, apakah kamu masih bangga? Ye Chen mencibir, menginjak langkah Taiksu Sengsing, tubuhnya sangat miring, dan pedang pembunuh pria tua berpakaian ungu itu terbang melewati tubuhnya. Menghindari pedang pembunuh, Ye Chen mati-matian membunuh. Di depan lelaki tua berpakaian ungu itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan cambuk ajaib di tempat, dan menghancurkannya dengan kuat pada penutup roh surgawi lelaki tua berpakaian ungu itu. Wow, kecut.
kesombongan cambuk ajaib tidak terduga oleh lelaki tua berbaju ungu itu, dan dia menderita kerugian besar di tempat dan seluruh kepalanya menjadi berdarah. Pada saat seperti itu, meski singkat, Master Changming yang mengejarnya langsung menarik jarak lebih dekat, dan pedang pembunuh panjang dan ramping yang bersinar dengan cahaya sedingin es telah melesat ke arahnya. Engah! Bahu Ye Chen tertusuk di tempat, dan saat dia menstabilkan sosoknya, cahaya jari Yuan Chang juga tiba, membuat lubang berdarah di dada Ye Chen. Engah! Engah! Serangan Yuan Hong dan Yuan Zi juga sangat ganas, masing-masing dari mereka mengorbankan pedang pengetahuan mereka, membubung ke langit, mereka hampir memotong Ye Chen Seng ke dalam kehampaan di tempat. Neneknya, mengutuk diam-diam, Ye Chen dengan paksa menstabilkan sosoknya, bangkit dan melarikan diri lagi. Kemana harus pergi? Ada pembunuh lain datang di depannya, dan tingkat kultivasinya tidak lebih lemah dari Yuan Hong. Kamu luar biasa. Ye Chen berbelok tajam dan melarikan diri ke arah lain. Meskipun dia membuka tangannya untuk bertarung, dia tidak takut dengan Netherworld Realm di hadapannya, tetapi sekarang, ada banyak orang kejam di belakang dia. Jika Anda diblokir bahkan selama 3 detik, Anda mungkin dikepung, dan konsekuensinya tidak boleh terlalu baik. Kelilingi dia. Di belakangnya, Master Changming berteriak, wajahnya sudah jelek dan menakutkan. Siapa Changming? Dia adalah sesepuh dari Istana Haus Darah. Dia telah menyatukan begitu banyak alam Netherworld, dan setelah mengejar untuk waktu yang lama, dia gagal menangkap alam yang sejati. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, itu tidak seperti sederhana seperti malu. Changming menjadi marah, begitu pula anggota keluarga Yuan, mereka melarikan diri oleh Ye Chen satu demi satu, wajah lama mereka juga panas. Segera, jaring besar diluncurkan melawan Ye Chen. Di timur, ada makhluk roh yang mengaum, dan kekosongan yang mereka injak berdengung gemuruh. Di barat, pedang pembunuh berdentang, dan di setiap pedang terbang, ada orang kuat yang tidak lemah. Di selatan, pelangi ilahi terus datang, jika Anda perhatikan dengan teliti. Itu adalah serangkaian orang kuat di langit dan dunia bawah yang mengendalikan cahaya dewa, dan semuanya adalah pembunuh. Di utara, Changming, Yuan Hong dan yang lainnya juga mengepung mereka, semuanya memiliki ekspresi tegas, menunjukkan niat membunuh, dan nafas sedingin es menyapu langit, bahkan udara yang mengalir mengembun menjadi terak es. Nima, Ye Chen, yang menjadi gila, segera merobek tas penyimpanan, dan memasukkan segenggam ramuan ke dalam mulutnya. Selain itu, ada banyak ramuan, dan ramuan yang dapat meningkatkan basis kultivasi, tetapi semua hal yang mengandung esensi agung ditelan olehnya dengan gila-gilaan, dan mereka jauh dari tempat ke-9 di dunia bawah tanah Seng Yang Song. Avatar juga dengan panik mengirim esensi bumi ke Ye Chen. Saat esensi agung disempurnakan, kekuatan spiritual yang mengepul dengan gila-gilaan mengalir ke lautan. Ilnya, seharusnya seperti ini sejak lama. Taixu Gulong melirik 9 klon Ye Chen, dan berkata dengan marah, dia sepertinya bisa melihat alasan mengapa Ye Chen seperti ini, dan tujuannya bukan untuk menghancurkan sampai ke alam hampa roh dan menarik malapetaka. Bantu dia keluar. Ye Chen tidak menjawab, dan dengan panik memurnikan ramuan yang dia telan. Itu benar, dia akan menggunakan akumulasi banyak ramuan untuk membawa kultivasinya mendekati alam kehampaan spiritual, sehingga dia dapat menarik bencana. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana menyelesaikan arus kesulitan. Saat kekuatan spiritual yang agung terus mengalir ke laut dan lautan kekuatan spiritual di laut dannya berjatuhan dengan ombak besar, dan itu bersinar keemasan, sangat terang, dan dengan jatuhnya lautan spiritual, kekuatannya, auranya juga melonjak dengan cepat. Hah! Seseorang tanpa sadar melirik ke langit, dan menemukan bahwa langit yang awalnya cerah ditutupi dengan awan gelap, dan awan gelap tidak setebal biasanya, membuat seluruh dunia menjadi gelap. Ini, kenapa hari semakin gelap? Pria itu tertegun. Bab 407. Suara patah terdengar dalam kegelapan, dan kultivasi Ye Chen tiba-tiba mengalir ke alam roh kosong. Ledakan. Saat tingkat kultivasi Ye Chen meningkat, di atas ketiadaan halus, terdengar suara gemuruh. Kemudian, awan hitam pekat berguling, sangat tebal, menutupi seluruh langit, dan ingin menghancurkan seluruh bumi di awan hitam. Guntur dan kilat merobek seperti ular yang berenang, dan keagungan yang tak dapat diganggu-gugat tiba-tiba jatuh. Apa masalahnya? Orang-orang kuat yang datang dari si Fang Wei untuk membunuh Ye Chen tiba-tiba membeku, dan tanpa sadar melihat kehampaan, terutama merasakan paksaan yang kuat. Tubuh gemetar tanpa sadar.
sungguh guntur yang kuat. Pada saat ini, bahkan Yuan Chang, patriark keluarga Yuan, menatap kosong pada kehampaan, wajah tuanya pucat. Ini bencana, Master Chang Ming yang berpengetahuan luas tiba-tiba berkata, dan wajahnya berubah drastis pada saat yang sama. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami mengenali bahwa ini adalah tanda sebelum bencana datang. Surga, kesengsaraan surgawi, ada suara-suara ngeri di mana-mana, tidak heran mereka seperti ini. Meskipun basis kultivasi mereka tidak lemah, bakat mereka jauh di belakang. Beberapa orang bahkan belum pernah melihat seperti apa kesengsaraan surgawi itu. Siapa yang melintasi malapetaka? Dalam kengerian, pertanyaan terbesar di hati orang-orang kuat dari segala arah adalah ini. Ini kakekmu. Belum lagi, seseorang benar-benar menjawab pertanyaan orang-orang kuat di segala arah. Raungan Ye Chen menarik perhatian semua orang. Mungkin dia akan melewati malapetaka, tetapi dalam raungannya, dia benar-benar ada suara guntur, mengguncang hati orang-orang kuat ke segala arah. Pada saat ini, dia berdiri dalam kehampaan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, tubuhnya tinggi dan lurus, seperti mutiara emas, seperti bintang yang menyilaukan di dunia yang gelap. Ternyata itu malapetaka, ini. Dia telah maju ke alam roh kosong, tidak heran. Ini, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Master Chang Ming tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Seseorang yang maju dari alam yang sejati ke alam void roh benar-benar menarik bencana. Dia tidak percaya apa yang dia lihat tiba. Ledakan, raungan dari Jiutian membuyarkan lamunannya, dan petir telah menyambar dalam kehampaan yang berkabut. Merusak, Ye Chen terbang ke langit dan menghancurkan petir dengan satu pukulan. Ledakan, ledakan, tindakan Ye Chen tampaknya membuat langit marah, dan guntur yang lebih kuat tiba-tiba melanda. Melihat ini, Ye Chen berbalik dengan tajam, melihat sekeliling, dan langsung pergi ke Master Chang Ming. Malapetaka sudah dimulai, jadi tentu saja dia harus menjaga beberapa orang. Belum lama ini, dia tidak bisa makan di tangan Chang Ming kerugian kecil. Melihat Ye Chen bergegas ke arahnya, Tuan Chang Ming menjadi pucat karena kaget dan mundur dengan tergesa-gesa. Chang Ming tidak bisa melihat perhitungan seperti apa yang Ye Chen rencanakan, bagaimana jika dia disatukan untuk melewati kesengsaraan. Dia tidak pernah selamat dari malapetaka, jika dia tiba-tiba diseret untuk melewati malapetaka secara pasif. Saya tidak tahu apakah dia akan terbunuh oleh malapetaka itu. Untuk apa kamu lari? Melihat Chang Ming mundur dengan cepat, Ye Chen menembak ke arahnya seperti sinar cahaya ilahi. Dan saat dia bergerak, lautan guntur yang dibentuk oleh langit yang dipenuhi guntur juga bergerak. Kemanapun dia pergi, lautan guntur mengikuti. Tentu saja, semua orang dalam jangkauan yang diselimuti oleh malapetaka akan menanggapi malapetaka itu bersama-sama. Menghindar dengan cepat. Yuan Chang, patriark dari keluarga Yuan, tiba-tiba berteriak. Meskipun dia belum pernah melihat kesengsaraan surgawi, dia tahu kekuatan kesengsaraan surgawi. Tanpa pengingat Yuan Chang, pembangkit tenaga listrik di kuartet sudah melakukannya setelah masing-masing mundur. Tuan Chang Ming agak sedih, dia adalah objek perawatan Ye Chen. Jika dia melarikan diri untuk satu kaki, Ye Chen akan mengejarnya untuk satu kaki, dan lautan guntur yang besar juga secara sadar membawa Tuan Chang Ming ke dalam badai petir selama perampokan. Engah, saat bencana guntur jatuh, tubuh Master Chang Ming terbelah dan tercabik-cabik sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Bencana guntur kedua jatuh, dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi tulang. Perlindungan tubuh. Master Chang Ming, yang ekspresinya berubah drastis, mundur, sambil menawarkan senjata spiritual kelahirannya, kompor tembaga. Kemana harus pergi? Ye Chen, yang seperti binatang buas, bergegas di tempat, dan Lei Hai mengikutinya dengan cepat. Dia sangat marah sekarang, terutama untuk Tuan Chang Ming. Jika bukan karena orang ini, dia tidak akan melakukannya. Jangan dibunuh, saya mengenalinya, dan mungkin karena inilah saya secara sadar lebih merawatnya. Kamu benar-benar pantas mati. Tuan Chang Ming, yang berada dalam sosok yang memalukan, menderita luka dalam di sekujur tubuhnya. Dia ingin membunuhnya, tetapi dia takut akan badai hari itu, jadi dia hanya bisa mundur dengan cepat dan dikejar oleh Ye Chen di seluruh langit. Kekuatan malapetaka ini sangat besar. Yuan Chang dan yang lainnya memandangi kehampaan dengan wajah pucat, bahkan Tuan Chang Ming tidak berani melawan. Jika ya, mereka pasti akan segera kabur. Tak perlu dikatakan, Tuan Chang Ming mendatangi mereka setelah melarikan diri.
Ye Chen di belakangnya juga menyusul. Ye Chen telah datang, lautan guntur kesengsaraan langit yang besar secara alami sangat diperlukan. Bergantung pada, melihat Tuan Changming melarikan diri dengan cara ini, bahkan Yuan Chang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bersumpah. Ada begitu banyak tempat di mana Anda tidak bersembunyi, tetapi Anda datang ke pihak kami. Apakah Anda tulus? Segera, Yuan Chang dan yang lainnya kabur tanpa basa-basi lagi. Ledakan, ledakan, di belakangnya, lautan guntur dan guntur berkecamuk, dimanapun ia lewat, gunung-gunung besar runtuh, bumi retak, dan kemanapun ia lewat hancur lebur. Ada apa dengan keributan sebesar itu? Hampir semua biksu melihat ke satu arah dengan radius ratusan ribu mil, dengan keheranan di wajah mereka. Ini jelas siang hari, mengapa di sana gelap? Mengapa saya mendengar suara guntur, atau saya salah dengar? Kesengsaraan surgawi? Berita baru saja datang dari sana bahwa seseorang melewati kesengsaraan surgawi. Seseorang di kerumunan menggertak, "Surga, kesengsaraan surgawi. Cepat, pergi dan lihat, aku belum pernah melihat seperti apa kesengsaraan surgawi sejak aku lahir." Segera, orang-orang bergegas ke kota kuno terdekat. Yang paling penting adalah menggunakan susunan teleportasi di kota kuno untuk berlari untuk menyaksikan bencana itu. Di jalan-jalan kota kuno yang ramai, karena kerumunan orang, seorang wanita dengan pakaian peri warna-warni mau tidak mau menggerakkan langkah lotusnya sedikit, dan diam-diam bersembunyi di pinggir jalan, diam-diam memperhatikan kerumunan yang lewat. Cepatlah, ada orang yang mengalami kesengsaraan surgawi di Beizen Changyuan. Kesengsaraan surgawi, maka kamu harus pergi dan melihat. Kesengsaraan surgawi. Di tengah kerumunan orang, wanita berambut putih dengan pakaian peri berwarna-warni gumamnya dia bergumam. Mungkin kata, kesengsaraan surgawi, memiliki kekuatan magis, yang menyebabkan kilatan samar berkedip di matanya yang kusam. Wajahnya lesu, dengan kelelahan di antara alisnya yang cantik. Di atas wajahnya yang tiada taraf, ada juga tubuh yang sakit dan rapuh, yang terlihat sedikit kesepian tertiup angin. Dia seperti teratai salju yang layu, terus-menerus lelah di angin dan debu pergilah menuju kesucian yang seharusnya. Orang ini, setelah diperiksa lebih dekat, terlihat familiar, tetapi jika dilihat lebih dekat, bukankah dia Chu Xuaner, gadis giok dari sekte Heng Yue dan Tuan Ye Chen? Ye Chen, jika kamu masih di sini. Chu Xuaner bergumam pelan lagi, melihat sosok yang masih melonjak. Bab 408, Langit dan bumi tidak tenang, malapetaka guntur sangat besar, dan tempat di mana lautan guntur malapetaka besar melintas, gunung dan sungai benar-benar hancur. Di depan, Yuan Hong dan yang lainnya yang sedang dalam pelarian tidak berani tinggal sedetik pun, mereka yang dikejar oleh Ye Chen berlari kemana-mana. Saat ini, tidak ada yang berani kembali dan menangkap Ye Chen lagi. Mereka tidak takut pada Ye Chen, tetapi mereka takut akan bencana yang dibawa oleh Ye Chen. Ke segala arah, orang-orang yang datang untuk bertanya sudah mendekat dengan cepat. Ketika mereka melihat Changming dan Yuan Hong, yang berada di alam Kongming, dikejar oleh laut guntur kesengsaraan surgawi, semua orang tidak bisa menahan mulut mereka. Ye Chen yang merampok, mata semua orang juga penuh kejutan. Ini, bukankah ini anak yang menyebabkan keluarga Yuan membuat masalah di kota Changlang tadi malam? Belum lama ini, dia meminta uang tebusan dari keluarga Yuan. Di puncak Gunung Ungu, terlalu sombong. Aku belum pernahkah kamu melihat kesengsaraan surgawi, satu di masa depan? Ya, Yai. Ketika keempat belah pihak menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, suara teriakan Ye Chen tidak pernah berhenti. Orang ini memang bukan orang tangguh biasa, dengan bantuan lautan guntur, dan dia benar-benar agak tidak bermoral. Sekelompok Kong Ninjing dikejar olehnya dari selatan ke utara, dan dari barat ke timur. Ini adegan benar-benar melanggar hukum. Wah, ini sangat menarik. Saat Ye Chen menunjukkan kekuatannya, suara marah Taiksu Gulong terdengar di benak Ye Chen. Setelah bencana selesai, bahkan jika kamu tidak dicincang menjadi abu bencana, kamu hanya memiliki separuh hidupmu pergi, dan jika kamu dikelilingi oleh orang-orang, apakah kamu masih ingin lari? Aku lupa tentang itu. Ye Chen tiba-tiba berhenti, berbelok tajam, menoleh dan berlari, dan lautan guntur kesengsaraan langit yang besar juga pergi bersamanya. Bencana hari itu akan segera berakhir, jadi kamu pasti dalam keadaan lemah, kejar dia. Changming Taoisbo, yang berlumuran darah dan tulang, adalah yang pertama mengejar, wajahnya yang berdarah sangat ganas, seperti hantu jahat.
Jika kamu mengatakan itu, maka aku akan bermain sebentar. Tanpa diduga, Ye Chen, yang baru saja melarikan diri tidak jauh, kembali dengan karabin, sehingga Tuan Changming, yang mengejarnya, sekali lagi tertangkap oleh guntur langit, tertutupi oleh laut, kurang dari BR lebih besar dari. Engah. Saya melihat darah beterbangan bersama dengan tulang berlumuran darah. Guru Changming yang terpaksa menderita begitu tersambar petir sehingga dia tidak bisa membedakan antara timur, barat dan utara. Aku akan pergi ke nenekmu. Ye Chen melangkah maju dengan sadar, menendangnya keluar, lalu menahan napas, seperti sinar cahaya ilahi melintasi langit, dan kecepatan pelariannya luar biasa. Kejar aku. Dalam kehampaan, Tuan Changming menstabilkan sosoknya, dengan rambut acak-acakan, mengaum seperti anjing gila. Saya khawatir sejak debutnya, dia tidak pernah merasa malu seperti sekarang ini. Hanya saja Yuan Zi dan yang lainnya, yang selalu menganggapnya sebagai bos, semuanya berpura-pura tuli dan bisu, berkeliaran di kehampaan, dan menolak untuk mengejar. Masih mengejar. Jika anak itu membunuh karabin lain, Tuhan tahu jika kita akan berubah menjadi idiot. Takut, mereka benar-benar takut diretas oleh malapetaka, lebih baik daripada Guru Changming diretas berdarah-darah. Jika mereka tidak hati-hati dan diseret untuk menanggapi malapetaka secara pasif, konsekuensinya tidak akan terlalu baik. Bajingan, melihat Yuan Chang dan yang lainnya berpura-pura bodoh, Changming sangat marah dan membunuh mereka sendirian. Melihat ini, Yuan Chang dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mengikuti. Changming adalah anggota Istana Haus Darah, dan dia baru saja menerima Yuan Hao sebagai magang belum lama ini. Hubungan ini masih perlu dipertahankan. Namun, ketika mereka tiba, yang mereka lihat hanyalah puncak gunung yang runtuh dan tanah yang hancur. Adapun Ye Chen, dia telah menyelinap ke kota kuno yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, meskipun dia ditutupi jubah hitam, tubuhnya sudah berdarah di bawah jubah hitam itu. Setelah menyewa halaman kecil, Ye Chen duduk bersila di kamar. Segera, dia merobek jubah hitamnya, memperlihatkan tubuhnya yang berdarah. Tanpa dia untuk menyerapnya, aura langit dan bumi telah berkumpul, dan 9 avatar Zheng Yangzong juga dengan panik mengirimkan Hobgoblin kepadanya. Yuan, Void Realm, meskipun dia juga selamat dari malapetaka, dia juga sangat membutuhkan pengisian esensi yang sangat besar. Klik, segera, suara seperti itu datang dari tubuh Ye Chen. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan melihat bahwa setiap meridian dikelilingi oleh guntur dan kilat. Di bawah pengaruh guntur dan kilat, meridiannya terus menjadi lebih tebal, dan ketika dia memasuki kondisi kehampaan roh, dan hanya juga melebar 3 kali lebih dari double. Kali ini, dia bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Jika dia tidak dikepung dan dipaksa untuk membakar kapalnya, mungkin butuh setidaknya beberapa hari sebelum dia bisa maju ke alam kekosongan roh. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, tanpa menunggu cahaya merah pertama terpantul di timur, Ye Chen berjalan keluar ruangan dengan wajah penuh semangat dan vitalitas. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan kekuatan yang mendominasi, yang memberinya kekuatan yang lebih kuat, percaya diri. Perasaan ini benar-benar enak. Meregangkan tubuh dengan keras, Ye Chen menutupi jubah hitamnya lagi, mengenakan topeng hantu, lalu melangkah keluar. Kota kuno ini seharusnya sudah ada selama beberapa tahun, dan nafas waktu ada di mana-mana. Ye Chen telah berbelok beberapa kali di sini, dan datang ke pusat kota kuno, di mana terdapat sebuah altar, dan di atas altar, terdapat susunan teleportasi kuno yang satu ukuran lebih kecil dari kota kuno Changlang. Ada orang yang mengantri di depan mereka untuk menggunakan susunan teleportasi. Ye Chen meliriknya, dan berdiri di ujung dengan sadar. Pernahkah kamu mendengarnya? Kemarin seseorang menarik kesengsaraan surgawi, dan lebih dari 30 alam kosong dan gelap hancur dan berlari mengelilingi langit. Aku mendengarnya, tapi aku tidak mengejar. Aku berteleportasi dari kota kuno dari Feng Yue pada saat itu berakhir. Itu sudah berakhir. Sayang sekali. Orang-orang di depan, yang juga mengantri untuk menggunakan susunan teleportasi, mengobrol dengan membosankan, dan Ye Chen di belakangnya menyentuh ujungnya. Hidungnya lebih dari sekali mengetahui bahwa orang-orang yang terkenal di Beizhen Changyuan tadi malam ada di belakang mereka. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Anak kecil, kemana kamu pergi? Saat berbicara, giliran Ye Chen. Penjaga formasi teleportasi adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang berbicara dengan lembut,
seperti kakek tua yang baik hati, jauh lebih kuat dari Yuan si kemarin. Kota kuno Feng Yue, pria tua itu ramah, dan Ye Chen juga mengerti etiket. Adapun kota kuno Feng Yue, Ye Chen telah memeriksanya sebelumnya. Tidak jauh dari sini, dan berada di selatan. Yang paling penting adalah kota kuno Feng Yue memiliki susunan teleportasi yang besar, yang merupakan miliknya tujuan. 10.000 batu roh. Pria tua itu tersenyum lembut lagi. Ini jauh lebih murah daripada kota kuno Changlan, gumam Ye Chen dengan suara rendah, dan menyerahkan tas penyimpanan sambil tersenyum. Setelah membayar uang, dia akan memasuki susunan teleportasi, tetapi dihentikan oleh lelaki tua itu. Teman kecil, tunggu sebentar, seseorang dari kota kuno Feng Yue ingin berteleportasi. Pria tua itu melambaikan tangannya dengan ringan. Ye Chen sedikit tersenyum, dan berdiri diam di samping. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang susunan teleportasi, dia masih memahami satu hal dengan sangat baik. Semua susunan teleportasi di kota kuno bersifat dua arah. Mereka dapat diteleportasi keluar dan juga dapat diteleportasi masuk. Jika seseorang ingin berteleportasi dari sisi yang berlawanan, mereka harus menunggu di sini. Kedua pihak mentransmisikan pada saat yang sama, kemungkinan besar akan menyebabkan runtuhnya saluran ruang angkasa. Keluarga Yuan, bawa Lingxi, puncak Gunung Ungu, yang datang untuk menebus keluargamu. Sementara Ye Chen menunggu, suara yang kuat menyebar dari jauh tanpa batas, seolah-olah menggunakan transmisi yang kuat metode suara rahasia. Sial, aku khawatir aku tidak dapat menemukanmu. Ye Chen di altar, setelah mendengar ini, diam-diam mengutuk, dan melompat dari altar. Itu karena orang lain selain dia, Ye Chen, menculik anggota keluarga Yuan kemarin malam, yang menjadikannya kambing hitam, sehingga dia tidak menerima uang, dan dikejar dan dibunuh oleh banyak orang di langit. Sekarang, ketika dia mendengar bahwa orang itu muncul, Ye Chen secara alami ingin menemukannya. Teman kecil, batu rohmu. Melihat Ye Chen telah melangkah ke langit dengan pedangnya, lelaki tua di altar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ingat dulu, pria kecil yang ceroboh. Pria tua itu tersenyum tak berdaya. Pada saat ini, susunan teleportasi menyala, dan sesosok buram berangsur-angsur mengeras, lalu berjalan keluar dari dalam. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian peri berwarna-warni, pakaian putih dan rambut putih, tampak kesepian, dan wajahnya tidak biasa kuyu. Saya tidak tahu apakah Ye Chen akan terpana saat melihat orang ini jika dia pergi nanti. Bab 409, Puncak Gunung Ungu masih merupakan puncak Gunung Ungu. Bahkan sebelum anggota keluarga Yuan datang, sudah banyak orang berkumpul di Gunung Ungu. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua adalah pemalas yang datang untuk menonton pertunjukan. Apa yang terjadi dengan keluarga Yuan selama 2 hari terakhir? Orang-orang telah menemukan kesalahan satu demi satu. Petik 2, itu semua merugikan diri sendiri. Jika mereka dibiarkan sombong dan mendominasi pada hari kerja, lihat, mereka akan dihukum. Ini sangat keren. Di tengah diskusi, Ye Chen telah mendaki ke puncak Gunung Ungu, bersembunyi di kerumunan, dan melihat seorang lelaki tua malang dengan kaki bersilang tidak jauh dari sana. Pria itu berpakaian seperti pengemis, rambutnya acak-acakan seperti kandang ayam, dan dia mengenakan celana pendek di bagian bawah tubuhnya. Sambil mengayunkan kakinya yang terbalik secara ritmis, dia menghisap pipa rokok dan mengembalikan tangan ibunya. Wajahnya sedang mengepulkan cincin asap. Jalang, melihat pria ini, Ye Chen diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Melirik pria tua yang malang itu, Ye Chen melihat 2 orang di sampingnya diikat dengan tali peri, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, pria itu lebih tua, sekitar 40 tahun, tetapi keduanya terlihat sedikit sama, DTW, LA. Mereka, tentu saja, adalah Yuan Shuang dan Yuan Miao dari keluarga Yuan. Melihat orang ini, mengapa aku memiliki keinginan untuk memukul seseorang? Di tengah kerumunan, melihat penampilan rendah hati lelaki tua malang itu, banyak orang berbisik. Kamu juga merasa seperti ini. Pahlawan melihat hal yang sama, mengapa kita tidak membuat 2 cangkir? Mendengar semua diskusi, Ye Chen menggosok dagunya dan menatap lelaki tua malang itu. Dia tidak bisa menahan senyum. Menyipitkan matanya, dia berpikir, orang ini tiruan. Tidak terlihat bodoh. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen diam-diam membuka Xian Lunyan karena dia tahu bahwa lelaki tua malang itu adalah doppelganger. Dia perlu menemukan lokasi dewa lelaki tua malang itu. Segera, Ye Chen memalingkan muka.
kamu benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat. Mengatakan itu, Ye Chen melirik tiruan dari lelaki tua malang yang tidak jauh dari sana, dan kemudian dengan lembut menarik diri dari kerumunan. Setelah turun dari puncak Gunung Ungu, Ye Chen menginjak pedang terbang dan terbang lurus ke selatan, karena dia menemukan lokasi tubuh lelaki tua malang itu dari avatar lelaki tua malang itu. Begitu Ye Chen pergi, anggota keluarga Yuan tiba, dan ada teriakan kemarahan yang tak ada habisnya, wajah mereka suram dan menghitam. Hanya saja ini tidak ada hubungannya dengan Ye Chen, dia telah mengarahkan pedang terbang cukup jauh dari sini, terbang melintasi pegunungan, menyeberangi sungai besar, dan kemudian mendarat di bukit kecil yang tidak dikotori burung. Dari kejauhan, dia melihat reruntuhan kuil, dan di seberang reruntuhan kuil, dia sepertinya bisa melihat seseorang sedang makan barbeque di sana. Ya, itu adalah dewa dari lelaki tua malang itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk ajaib, dan melarikan diri ke kuil yang hancur. Ledakan, bang! Setelah Ye Chen bergegas masuk, dia mendengar suara seperti itu datang dari reruntuhan kuil. Ledakan, saat berikutnya, seluruh reruntuhan kuil runtuh, dan lelaki tua yang goyah itu adalah orang pertama yang melompat keluar, berguling dan merangkak ke satu sisi. Di belakangnya, Ye Chen mengejarnya dengan cambuk ajaib. Kamu, ibu sakit. Melihat Ye Chen mengejarnya dengan wajah gelap, lelaki tua malang itu tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan melolong. Baru saja, dia menggerogoti pantat ayam dengan hati-hati, dan ketika dia makan dengan lahap. Pintu kuil yang hancur ditendang terbuka, dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa dia datang dengan cambuk. Wow! Sour, patua celaka itu masih pusing. Jika aku mengikatmu, aku akan mengikatmu juga, dan kamu mengikat keduanya. Aku telah diburu di seluruh dunia. Dasar jalan, kamu masih makan puntung ayam. Aku akan membiarkanmu makan. Di belakangnya, Ye Chen terus berteriak dan berteriak, dan dia terus mengejar, mati-matian memperkuat gerakannya, memutuskan untuk berurusan dengan lelaki tua ini. Bukan urusanmu untuk menggerogoti puntung ayam. Pria tua malang itu menyelinap ke depan dengan kecepatan luar biasa. Meskipun dia diburu, dia akan menoleh dan melolong dari waktu ke waktu. Aku hanya ingin memukulmu karena aku melihat kamu kesal. Oke, nak, tunggu saja aku, dan aku akan membunuhmu ketika aku berbalik. Pria tua malang itu menggosok kepalanya yang pusing seperti kerang, menjadi sekelompok gunung seperti cangkang, berlari lebih cepat dari kelinci. Di belakangnya, Ye Chen juga melompat ke dalam kehampaan. Ledakan, ledakan, segera, terdengar suara gemuruh di pegunungan, dan satu demi satu gunung runtuh. Segera, sosok yang malu keluar, tapi itu bukan orang tua yang malang, tapi Ye Chen. Dengan baik, sejak dia memasuki gunung dan bertengkar kecil, lelaki tua malang itu tampaknya berada di ujung tanduk. Dia menamparkan mata Ye Chen dengan bintang emas. Setelah 3 atau 5 putaran, Ye Chen menoleh dan lari keluar. Di belakangnya, lelaki tua malang itu mengejarnya, dan dia memiliki sesuatu yang ekstra di tangannya. Melihat lebih dekat, itu adalah kebutan, tetapi tidak ada sedikit rambut yang tersisa, tetapi itu adalah senjata spiritual yang menakutkan, yang dapat membalikkan alam semesta dan membalikkan yin dan yang baru saja, Ye Chen sangat menderita karena kebutan. Aku tidak memamerkan kekuatanku, kamu memperlakukanku seperti tikus. Kali ini lelaki tua malang itu mengejar Ye Chen dan melolong serta mengutuk. Kamu orang tua, jangan gunakan pengocok itu. Kamu bajingan kecil, jangan gunakan cambuk besi itu. Teriakan kedua pria itu tidak pernah berhenti, sehingga para biksu yang datang ke puncak Gunung Ungu untuk menonton pertunjukan, berjalan di tengah jalan dan melihat kedua orang idiot ini berlarian di void setelah melarikan diri, mereka berhenti tanpa sadar. Dengan cara ini, mereka berdua mengejar dan melarikan diri, tetapi mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Sampai malam, terdengar suara gemuruh dari aliran gunung yang tidak berak. Ketika mereka keluar lagi, mereka dibunuh oleh pihak pengejar berubah menjadi orang tua yang malang lagi, karena di belakangnya ada 2 Ye Chen mengejarnya, MVO2.LA. Lari, kamu lari lagi. Salah satu dari 2 Ye Chen membawa cambuk ajaib, dan yang lainnya membawa gada, mengejar dan berteriak pada saat bersamaan. Pria tua malang dengan hidung memar dan wajah bengkak baru saja mengacak-acak kehampaan, dan Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi 2 pukulan yang luar biasa. Wajah tuanya bengkok tidak lama kemudian, orang yang melarikan diri menjadi Ye Chen lagi,
Karena teknik rahasia mengubah 3 pembersihan dengan 1 nafas juga memiliki batas waktu, dan lelaki tua malang yang dikejar dan dirugikan itu seperti darah ayam, dan dia mengejar Ye Chen dengan linglung, lebih dari 8.000 mil pergi. Di malam hari, di dekat api unggun, salah satu dari mereka mengambil pantat ayam, dan yang lainnya mengambil kaki ayam. Mereka menggerogoti tanpa wajah dan kulit. Patut disebutkan bahwa bentuk kedua orang ini hidungnya biru, wajahnya bengkak, mata panda sembab, dan pakaian sekujur tubuh robek-robek. Yang tidak tahu mengira kedua orang ini digigit anjing gila. Ada pepatah, mereka tidak saling kenal. Keduanya bertengkar selama sehari, lalu, hanya 2 bersaudara. Benarkah kau yang menyebabkan bencana kemarin? Aku tidak tahu sudah berapa kali orang tua malang itu menanyakan pertanyaan ini. Rendah hati. Petik 2, itu tidak ilmiah. Pria tua malang itu menyeka noda minyak dari sudut mulutnya, dan dia tidak lupa menatap Ye Chen, dan bertanya, siapa tuanmu? Petik 2, aku berlari keluar dari sudut gunung, kata Ye Chen dengan santai sambil menggerogoti kaki ayam. Suara bisikan, orang tua malang itu tidak menganggapnya serius, mengetahui bahwa Ye Chen membodohinya. Jika tidak, mengapa dia tidak melepas topeng hantu sampai sekarang, bahkan memakainya saat makan? Namun, lelaki tua yang malang itu cukup ngeri di dalam hatinya, seseorang dengan tingkat pertama dari alam roh kosong, yang kekuatannya sebanding dengannya, dan memiliki banyak jenis metode rahasia, membuatnya sangat menderita dalam satu hari. Anak ini memiliki kekuatan dan bakat kultivasi pada usia seperti itu, dan dia pasti akan menjadi raksasa di masa depan. Ye Chen berkonsentrasi untuk memakan kaki ayam, sementara lelaki tua malang itu memiringkan kakinya, menyentuh dagunya, dan sepasang mata tua yang malang. Manik-manik itu berputar terus-menerus. Akhirnya, lelaki tua malang itu berkata, hei, seperti kata pepatah, jika kamu tidak berkelahi, kamu tidak saling mengenal. Kakek, aku akan memberimu sesuatu hari ini, kurang dari BR lebih besar dari. Berbicara, orang ini mengeluarkan tablet batu giok dari tangannya, yang masih bersinar dengan cemerlang, dan ada 2 aura hijau dan ungu yang tertinggal di atasnya, yang sangat luar biasa. Melihat ini, Ye Chen dengan santai membuang kaki ayam ke samping, lalu menyeka minyak dari tangannya ke tubuhnya, lalu mengambil kartu giok, dan melihat 4 karakter besar di kartu giok. Tai 2 orang sungguhan. Ye Chen membacanya kata demi kata. Tai, apakah terlihat seperti 2? Wajah tua lelaki tua malang itu tiba-tiba menjadi gelap. Kesalahan. Ye Chen terbatuk datar, dengan ekspresi malu di wajahnya. Aku datang dari sudut gunung, dan itu adalah Tai yang asli, hehehe. Ini, kartu giok identitasku, jadi saya tidak memberikannya dengan mudah ya. Di sini, Taoist Tai membelai janggutnya dengan ringan. Meskipun token giok ini tidak terlalu efektif di Beizhen Changyuan, itu masih sedikit menghalangi ketika datang ke lembah siling. Lembah siling. Ye Chen menyentuh dagunya. 3 sekte di selatan Chu besar penuh dengan kekuatan, Dongyue, Sishu, Beiyuan, dan Nanjiang, dan istana haus darah di utara Chu besar mendominasi, tetapi ada juga Dongling Buyuan, Siling Yugu, Beizhen Changyuan, dan Nanyan Days. Untuk pembagian yang begitu mendetail, Ye Chen juga melihatnya di karya klasik yang dicuri dari paviliun perpustakaan keluarga Yuan. Dongling, Siling, Beizhen, dan Nanyan sama seperti Dongyue, Sishu, Beiyuan, dan Nanyan di selatan Great Chu. Di Xinjiang, ada keluarga kultivasi aristokrat, dan kekuatannya rumit dan sulit dipilah. Apakah kamu dari lembah siling? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik Master Tai. Itu perlu. Terima kasih. Ye Chen secara alami tidak akan sopan, tidak sia-sia, dan tahu apa yang direncanakan Taoist Tai. Dia memiliki potensi besar di masa depan, jadi berikan kartu giok saat ini dianggap sebagai cabang zaitun sekali pakai jelas merupakan pilihan yang bijak. Kamu terus makan, aku akan pergi dulu. Setelah menerima token giok, Ye Chen menepuk pantatnya dan hendak pergi. Jangan, Tuan Tai buru-buru meraih Ye Chen. Apakah ada yang lain? Pasti ada sesuatu. Master Tai menarik Ye Chen kembali ke posisinya semula, dan kemudian bertanya sambil mengedipkan mata, Nak, pernahkah kamu mendengar tentang buah ginseng warna-warni? Buah ginseng warna-warni, tanda tanya. Kelima karakter ini sepertinya penuh dengan kekuatan magis.
dan segera membuat mata Ye Chen berbinar. Ini adalah obat mujarab yang langka dan langka untuk memperpanjang hidup. Menurut legenda, buah ginseng yang berwarna-warni dapat memperpanjang umur 50 tahun. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya, mengatakan bahwa buah ginseng roh 5 warna jauh lebih kuat daripada pil yang memperpanjang hidup. Aku tahu di mana ada buah ginseng berwarna-warni, jadi aku tidak akan memilihnya. Ketika Ye Chen memikirkannya, Tai yang asli mau tidak mau menyodok Ye Chen, mengedipkan mata dan tersenyum, dan gigi kuningnya yang besar terlihat bukan kuning biasa. Bab 410. Melihat wajah tua Taois Tai, Ye Chen berkata dengan tidak percaya, "Ada hal yang begitu baik, apakah kamu yakin ingin membaginya denganku?" Uhuk, titik tanda seru. Hanya Taois Tai yang terbatuk datar, "Aku ingin mengambil semuanya sendiri. Masalahnya adalah aku tidak bisa menangani penyihir tua Yinsan itu sendirian. Berbeda denganmu, cambuk besimu yang dirancang untuk mengalahkan jiwa orang sangat mendominasi." Dukun tua Yinsan, Ye Chen menggaruk kepalanya, berpikir sejenak, dan memastikan bahwa dia tidak ada dalam ingatannya. "Aku belum pernah mendengar nama ini, tetapi setelah mendengar nama ini, itu bukan burung yang baik." Tanda tanya. "Kata-katamu benar." Taois Tai menamparkan pahanya dan mengacungkan jempol pada Ye Chen. Penyihir tua itu tidak kejam. Dia memupuk keterampilan yang paling kejam, dan dia berspesialisasi dalam memakan darah bayi. Dalam cu besar ini, dia memiliki reputasi yang luar biasa. Petik 2. Kultivasi macam apa dia? Untuk penyihir tua Yinsan, Ye Chen paling memperhatikan kekuatannya. Bekerja sama, bahkan jika ada cambuk ajaib, itu tetap kematian. Tingkat ke-8 dari alam Netherworld. "Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi ayo pergi dulu." Mendengar kata-kata tingkat ke-8 dari alam Netherworld, Ye Chen berdiri di atas tempat berdiri. Jangan, itu adalah tingkat ke-8 dari alam Netherworld. Jika kita lewat seperti ini, kita tidak akan dapat menemukan kematian. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, menggelengkan kepalanya, seperti mainan. "Aku ingin kamu pergi. Apakah kamu masih bergegas pulang untuk memeluk istrimu?" Petik 2. Ya, kami masih memiliki pembantu." Melihat Ye Chen hendak pergi, Guru Tai meraih Ye Chen lagi. "Ada satu lagi di jalan, yang pertama di alam Kongming. Tingkat 6, dan aku sudah menghitungnya." Penyihir tua telah mundur akhir-akhir ini untuk menyuburkan darahnya, dan dia dalam keadaan lemah. Kesempatan ini sekali dalam 1000 tahun. Tingkat ke-6 dari alam kosong dan gelap. Petik 2. Ye Chen tidak bisa membantu menyentuh berita. Menyentuh dagunya. "Kami datang." Sementara Ye Chen sedang merenung, pelangi ilahi telah ditarik melintasi langit, seperti bola meriam, dan mendarat di samping api unggun dengan keras. Mungkin getarannya begitu besar sehingga bahkan Ye Chen tidak bisa berdiri diam. "Orang ini, apa yang kamu katakan?" Dia adalah seorang gangster, dengan sosok yang kokoh, besar dan 3 kasar, terutama matanya yang bulat dan penuh semangat, dan auranya sangat keras. Perlu disebutkan bahwa mulut orang ini biasanya tidak kecil. Inspeksi visual, memasukkan 2 bola bukanlah masalah. Untuk beberapa alasan, Ye Chen melirik mulut besar pria itu. Tetapi pikiran aneh seperti itu tumbuh di dalam hatinya. "Ya ampun, apa-apaan ini?" gumam Ye Chen. Pria itu menatap wajah tua Guru Tai dengan hidung memar dan wajah bengkak dengan senyum masam. "Apa yang bisa saya lakukan? Saya dipukuli oleh seseorang." Petik 2. Ini baru. "Hei, izinkan saya memperkenalkan Anda." Master Tai berdeham, dan menarik pria itu ke sisi Ye Chen. "Orang ini adalah pegangannya dari Pulau Nanyan Deis Heilong." Orang Nanyan menyebutnya Wu Sanpao. Setelah mendengarkan, berkat konsentrasi Ye Chen, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Nama ini tidak biasa keren. Setelah Taois Tai selesai berbicara, dia tidak lupa untuk menarik Ye Chen ke sisinya, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. "Nak, saat kamu bersama pria ini, kamu harus berhati-hati dengan bayimu. Dia ingin bertanya padamu untuk meminjam senjata spiritual. Terserah, jangan pinjam apapun, karena dia tidak pernah membayar kembali apa yang dia pinjam." Petik 2. Aku berkata, "Bukankah ada orang lain?" "Di mana itu?" Ketika Tai yang asli berbisik, Wu Sanpao sepasang mata tajam melihat sekeliling. Bukankah ini di sini?" Tuan Tai menyeret Ye Chen ke sisi Wu Sanpao.
apakah kamu bermain? Wu Sanpao melolong keras. Begitu dia turun, dia sudah melihat dengan jelas bahwa kultivasi Ye Chen hanyalah tingkat pertama dari alam kekosongan roh. Tanpa diduga, pembantu yang direkrut Tai adalah Ye Chen, yang berada di dalam kehampaan roh. Jangan remehkan dia, anak ini bukan spirit Void Realm biasa. Pernahkah Anda mendengar apa yang terjadi kemarin? Bocah inilah yang menarik malapetaka guntur yang tak tertandingi. Apakah Anda melihat bahwa semua luka di tubuh saya dipukuli olehnya? Petik 2. Apakah itu kamu? Setelah mendengarkan Master Tai, Wu Sanpao jelas terkejut, dan kemudian menatap Ye Chen dari atas ke bawah lagi. Ketika dia berbicara, dua baris gigi emas besar itu masih bersinar terang, terutama kedua mata yang cerah itu, belum lagi bagaimana energi. Rendah hati. Petik 2. Aku masih tidak percaya, coba pukul aku. Wu Sanpao adalah seorang master yang tidak meneteskan air mata saat melihat peti mati. Dia segera berdiri diam dan membuka dadanya yang lebar, artinya mengatakan, pukul apapun yang kamu mau. Batuk, hanya mendengar Ye Chen batuk ringan, dan kemudian berbalik. Dia mengeluarkan cambuk ajaib di tangannya, dan tanpa basa-basi lagi, dia menghancurkannya ke arah kepala besar Wu Sanpao. Di samping, Taoist Tai langsung memalingkan wajahnya. Segera, Wu Sanpao dijeritan meriam terdengar, mungkin Ye Chen menyerang terlalu keras. Salah satu dari orang-orang ini kehilangan pijakan, dan seekor anjing menggerogoti lumpur dan jatuh ke dalam api langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di atas kehampaan berkabut, pedang terbang besar terbang melintasi langit. Taoist Tai Yujian ada di depan, Wu Sanpao dan Ye Chen di belakang. Ye Chen baik-baik saja, memegang dagunya dengan satu tangan. Dia sedikit bingung, seolah-olah dia rindu rumah, atau lebih tepatnya, Cusuaner. Tapi Wu Sanpao menggosok kepalanya yang besar sepanjang jalan, dan matanya masih bersinar dengan bintang emas. Saat ini, dia tidak berani untuk meragukan kekuatan Ye Chen lagi. Ini tidak sesederhana berbicara tentang dihargai oleh Tai asli yang bermata pencuri. Aku berkata, cambuk besimu bagus, bisakah kamu menunjukkannya padaku? Sambil menggosok kepalanya yang besar, Wu Sanpao menatap Ye Chen dengan matanya yang berbinar, dan merasa masam saat dia mencambuknya. Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau mengupil, apakah kamu ingin meminjam cambuk besiku untuk bermain selama 2 hari? Jangan bilang, itu artinya, kalau begitu aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Ye Chen dengan santai meniup kotoran telinga yang dia ambil keluar. Orang mengatakan bahwa Anda tidak pernah mengembalikan barang yang Anda pinjam. Jika Anda lolos dengan cambuk besi, saya akan mencari seseorang untuk dituju. Omong kosong, kapan saya tidak akan mengembalikan barang yang saya pinjam? Oke, lihat Wu Sanpao membodohi Ye Chen lagi, dan Taoist Tai langsung turun tangan. Jika Anda mengatakan bahwa dialah yang paling mengenal Wu Sanpao, jika Anda meminjam sesuatu dan mengembalikannya kepada orang lain, itu bukan Wu Sanpao. Ceritakan tentang rencananya. Master Tai berbalik. Mendengar ini, Ye Chen dan Wu Sanpao berhenti bercanda dan menjadi serius. Ini bukan lelucon. Penyihir tua Yinsan memelihara darah setiap 10 tahun sekali. Pada hari ini, kultivasinya untuk sementara akan mundur ke tingkat ke-8 alam Netherworld, dan ketika dia memelihara darah, dia paling takut diganggu oleh orang lain. Gunakan kebenaranmu energi secara sembrono, jadi ayo bergerak cepat. Sanpao memiliki tubuh fisik yang kuat, pandai dalam pertempuran jarak dekat, dan memiliki perisai daging. Di depan, bocah kecil, kamu memiliki gerakan misterius, cambuk besi kuat dan mendominasi, dan serang dan bunuh di tengah adapun saya. Petik 2. Zhen Tai berbicara dengan jelas dan logis, dan membuat pengaturan yang cermat. Saat berbicara, mereka bertiga sudah jatuh di hutan pegunungan yang gelap gulita. Lihat, itu Gunung Yinsan. Guru Tai menunjuk ke sebuah gunung raksasa yang menjulang tinggi di kejauhan. Mendengar ini, Ye Chen melihat ke arah yang ditunjuk oleh Master Tai. Dia melihat gunung raksasa yang diselimuti kabut hitam. Dari jarak jauh dia bisa merasakan udara dingin dan udara berdarah yang tidak bisa ditutupi. Selain itu, perasaan terdalam Ye Chen adalah depresi. Karena penyihir tua Yinsan tahu bahwa dia dalam keadaan lemah, apakah dia akan meminta bantuan? Memalingkan pandangan dari Yinsan, Ye Chen merenung sejenak, dan mau tidak mau melihat Tai yang asli. Bersambung.